Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julia Sriani dengan NIM 204431103 dari kelas 7D AKT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis dengan pekerjaan di PT Metranet. Sebelumnya, saya akan menjelaskan company profile dari PT Metranet. PT Metranet merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang dibentuk pada tanggal 17 April 2009 dengan visi untuk mengakselerasi dan mengembangkan inovasi digital melalui proses manajemen scale-up menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Sejak awal berdirinya, Metranet telah berperan sebagai kendaraan Telkom Indonesia di industri digital dan menjadi perusahaan digital enabler. Sejalan dengan strategi korporasi Telkom Indonesia, Metranet memfokuskan portofolio bisnisnya pada produk-produk Uzone, Cashbox, Supply, dan Skala. Selanjutnya mengenai keterkaitan pekerjaan dengan penerapan etika profesi dan bisnis di perusahaan. Yang pertama mengenai konsep dasar etika, hukum, etiket, dan moral. Jadi etika itu merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman perilaku seseorang atau kelompok, sedangkan moral adalah standar perilaku yang berkaitan dengan baik dan buruk berdasarkan nilai yang dianut. Sementara itu, hukum bersifat mengikat dengan sanksi dan etiket berkaitan dengan sopan dan santun atau tata krama. Penerapannya dalam praktikan melengkapi dokumen transaksi atas permintaan auditor dan mengerjakan working paper PSAK 72, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Yang dimana praktikan harus bersikap akuntabel, jujur, dan bekerja sesuai dengan standar hukum yang berlaku yaitu PSAK 72 dengan memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan transparan. Hal ini mencerminkan kemampuan untuk membandingkan konsep dasar etika, moral, etiket, dan hukum serta menerapkannya dalam praktik kerja. Yang selanjutnya mengenai etika bisnis. Jadi etika bisnis itu mengacu pada pedoman perilaku etis dalam kegiatan bisnis yang melibatkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penerapan dalam kegiatan magang yaitu praktikan melakukan update pengelompokan chart of account dan identifikasi revenue yang belum memiliki invoice, menunjukkan penerapan etika bisnis karena menuntut akurasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dan selain itu juga melalui Project Company Visit, perusahaan menerapkan nilai-nilai etika bisnis dengan memberikan edukasi kepada peserta di mana menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan yang membuktikan pemahaman akan konsep dasar dan penerapan etika bisnis, termasuk pentingnya menjaga transparansi dan kepercayaan dari stakeholder. Yang selanjutnya mengenai konsep dari teori stakeholder dan stockholder. Stakeholder teori itu menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis, contohnya itu seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Sementara untuk stockholder teori itu berfokus kepada peningkatan nilai bagi pemegang saham. Dan penerapannya dalam kegiatan magang, praktikan melakukan update pengelompokan bisnis dan company visit. Yang dimana dalam kegiatan update pengelompokan bisnis tersebut, di mana data keuangan yang lebih terperinci dan membantu pemegang saham dalam pengambilan keputusan bisnis, dan company visit ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap stakeholder melalui edukasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan ini menunjukkan pemahaman serta kemampuan untuk menerapkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya secara nyata di dunia kerja. Selanjutnya mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Menurut Prihartono tahun 2018, GCG melibatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Kemudian yang praktikan lakukan ketika magang yaitu melengkapi sampel dokumen TOC revenue, update course pada sistem perusahaan, dan melakukan rekap perubahan chart of account, mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Di mana praktikan itu memastikan data dapat diproses dengan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung pelaporan keuangan yang lebih baik dan mendukung keberlangsungan bisnis, yang dimana penerapan GCG ini membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan stakeholder dan meminimalisir risiko yang ada.
Selanjutnya mengenai konsep Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasional bisnisnya. Kemudian wujud CSR dari PT Metranet ini yaitu berupa company visit. Jadi menunjukkan wujud CSR memberikan edukasi dan wawasan langsung kepada peserta company visit, sehingga mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di luar perusahaan. Praktikan memahami bagaimana CSR itu menjadi bagian integral dari strategi bisnis untuk menciptakan dampak yang positif bagi stakeholder. Kemudian yang selanjutnya mengenai konsep penerapan kode etik profesi akuntan, yang dimana prinsipnya itu ada 5, yang terdiri dari integritas, yaitu prinsip untuk menuntut akuntan untuk bertindak jujur, transparan dalam semua aktivitas profesional. Yang kedua, objektivitas, yaitu berarti akuntan itu tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh tidak wajar mempengaruhi pekerjaan. Dan yang ketiga adalah konsep kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang dimana prinsip ini tuh mengharuskan akuntan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kerahasiaan. Prinsip ini menuntut akuntan untuk menjaga informasi yang diperoleh selama bekerja dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Kemudian yang kelima adalah perilaku profesional. Jadi akuntan itu harus menjaga reputasi profesi dengan mematuhi peraturan, norma, dan standar yang berlaku. Nah, dalam kegiatan praktik kerjanya di PT Metranet, praktikan telah menerapkan kode etik profesi akuntansi yang telah disebutkan sebelumnya, seperti pada bagian integritas, yaitu dalam mengerjakan working paper PS Akut 72, praktikan memverifikasi data revenue dengan mencocokkan dokumen pendukungnya seperti perjanjian kerjasama, PO, dan juga biaya estate, yang dimana memastikan bahwa semua informasi yang digunakan itu telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan sikap ini mencerminkan komitmen terhadap integritas karena praktikan bekerja untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat tanpa memanipulasi data. Kemudian dalam hal objektivitas, dalam kegiatan bekerjanya, contohnya seperti update pengelompokan chart of account. Praktikan secara objektif meninjau perubahan akun yang berdasarkan data yang relevan, seperti piutang dan juga utang yang dikelompokkan menjadi lebih terperinci. Praktikan memastikan bahwa pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih informatif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak tertentu. Selanjutnya mengenai kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi pada saat melengkapi kelengkapan sampel TOC revenue yang diminta oleh auditor, praktikan memeriksa dokumen dengan cermat untuk memastikan kelengkapan dan akurasi dokumen bagi auditor. Hal ini mencerminkan penerapan standar dari PS Akut 72 dengan tingkat kompetensi yang memadai dan kehati-hatian dalam memvalidasi data. Kemudian mengenai prinsip dari kerahasiaan, dalam semua tugas termasuk mengerjakan working paper PS Akut 72, praktikan bekerja dengan data yang sensitif, contohnya seperti revenue, daftar invoice, dan dokumen keuangan lainnya. Praktikan menjaga kerahasiaan informasi ini dengan membatasi akses hanya untuk kepentingan pekerjaan saja, memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan. Yang selanjutnya mengenai perilaku profesional. Jadi saat melaksanakan tugas seperti contohnya melengkapi dokumen transaksi atas permintaan auditor, praktikan memastikan bahwa setiap langkah itu dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi dan kebutuhan audit. Dengan berkontribusi secara profesional, praktikan menunjukkan perilaku yang mendukung kepercayaan terhadap profesi akuntan. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai keterkaitan mata kuliah etika profesi dan bisnis dalam kegiatan program magang di PT Metranet. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.